Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama Bapak dalam pendidikan agama Islam. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang fikih. Sebelum Bapak menjelaskan materi yang akan Bapak sampaikan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua murid. Bapak persilakan untuk memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Amin. Semoga pembelajaran kita ini mendapatkan berkah ilmu serta apapun yang kita cita-citakan semoga tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu bagi namanya yang dipanggil harap bilang hadir, dan bagi yang temannya yang tidak hadir apapun alasannya harap berbicara. Bang ada, kemudian Mirna ada, Al-Ghifari ada, Ihsan oh ada. Baik, setelah Bapak absen, dari total 36 siswa yang hadir pada kesempatan kali ini hanya ada 34. Jadi total siswa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini yakni 2 orang. Yang satu karena sakit, yang satunya lagi karena ada keperluan keluarga. Kita doakan semoga teman kita yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan semoga bisa bergabung lagi dengan kita untuk menimba ilmu. Dan bagi siswa yang berhalangan hadir karena izin dikarenakan ada acara keluarga, semoga acara tersebut diperlancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai fikih ibadah, yakni tentang wudhu. Tentang wudhu. Wudhu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu dilakukan apabila hendak melaksanakan salat ataupun ibadah-ibadah lain yang mana dalam ibadah tersebut diperlukan suci dari hadas kecil. Kemudian definisi wudhu, yakni wudhu adalah membersihkan anggota tertentu atau pekerjaan tertentu yang diawali dengan niat membasuh muka, tangan, dan kaki serta mengusap kepala. Itu definisi mengenai wudhu, kurang lebih seperti itu. Namun dalam materi wudhu ini ada rukun, kemudian sunat-sunat wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Kali ini Bapak akan terlebih dahulu menyampaikan tentang rukun wudhu, atau bisa disebut juga fardu wudhu. Rukun atau fardu wudhu ini bisa disebut juga yakni tata cara kita untuk berwudhu. Ada 6 tahapan yang harus kita lakukan ketika kita akan berwudhu. Ya. Yang pertama ada niat. Niat secara bahasa adalah menyengaja atau sering disebut juga dalam al-qasdu. Sedangkan niat menurut syarak adalah menyengaja melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan dibarengi dengan melakukan pekerjaan tersebut. Itu definisi niat. Orang yang berwudu dengan melakukan pekerjaan wudu dibarengi dengan niat dalam hatinya, ya. Dalam hatinya niat menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi niat dalam wudu, yakni menyengaja atau al-qasdu itu.
dan dibarengi dengan kegiatan ataupun perbuatan dari perilaku tersebut. Yang kedua yakni ghuslul wajhi, atau dalam artinya membasuh muka. Rukun yang kedua dari rukun wudhu yakni membasuh muka. Maksudnya adalah membasuh muka atau mengalirkan air ke muka. Dalam membasuh muka, maka seluruh bagian muka harus kita basuh, yakni terbasuh ya. Yaitu dari mulai tempatnya tumbuh, dari mulai tempat tumbuhnya rambut di sini ya, sampai mana? Sampai tungtung gado atau seluruh atau dari tumbuhnya rambut sampai gadu. Kemudian dari mana? Dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Itu membasuh muka. Bapak ulangi lagi. Yang rukun yang kedua dalam rukun wudu yakni membasuh muka, atau dalam bahasa Arabnya yakni ghuslul wajhi. Dari mana Pak membasuh muka? Yakni dari tempat tumbuhnya rambut, dari sini dari atas sampai mana? Sampai dagu ya. Kemudian dari telinga kanan sampai telinga kiri. Itu. Kemudian sebab jika ada bagian muka yang tidak terbasuh sedikit saja, maka wudunya tidak sah. Oleh karena itu ulama menganjurkan ketika kita membasuh muka harus melebihi batasnya gitu. Harus melebihi batas yang telah ditentukan yang tadi Bapak sebutkan ya. Kemudian lanjut kepada rukun yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Nah, rukun wudu yang ketiga yakni membasuh muka sampai siku, sampai kedua siku. Dalam membasuh ini disyaratkan adanya air mengalir, tidak hanya membuat tangan basah oleh air. Jadi diusahakan ya adik-adikku, ketika kita membasuh tangan sampai siku yakni harus dibasuh gini gitu. Jadi ada istilahnya digosok-gosok karena membasuh. Beda halnya dengan mengusap. Jadi membasuh, kata-katanya membasuh. Kemudian rukun yang keempat yakni mashu syai'in minaroksi. Mashu yakni mengusap ataupun mengusap ya. Mengusap kepala. Mengusap kepala adalah rukun nomor keempat. Dalam mengusap kepala tidak disyaratkan seluruh kepala terbasahi, akan tetapi cukup membasuh sebagian saja. Juga diperbolehkan ketika kita membasuh rambut ya, membasuh rambutnya saja walaupun cuma satu helai rambut gitu. Jika yang dibasuh tersebut hanya rambutnya saja, maka adanya rambut yang dibasahi tidak keluar dari batasan kepala. Yakni seperti ini kalau Bapak artikan ketika kita membasuh muka, ketika kita membasuh bagian kepala yakni rambut, kita membasuhnya itu dari sini ya. Tidak diperkenalkan juga harus semuanya, itu sunat ya. Nanti di pembahasan sunatnya wudu. Tapi kalau mengusap kepala ini yakni mengusap sebagian rambut yang ada dalam batasan kepala. Jadi jikalau wanita yang panjang rambutnya itu segini misalnya panjangnya, ketika membasuh kepala ataupun rambut tidak diperbolehkan mengusap rambut yang di sini panjang, tapi harus ada di bagian kepala, batasan kepala gitu. Jadi tidak diperkenalkan, bahkan tidak sah jikalau membasuh muka
melebihi ataupun tidak ataupun keluar dari batasan kepala. Kemudian lanjut kepada rukun yang kelima, ada ghusl rijlaini ilal ka'baini gitu. Yang artinya membasuh kaki sampai mata kaki. Ya. Sama dengan membasuh tangan. Membasuh kaki juga di dalam kitab Riyadul Badi'ah yang kata guru ngaji saya disyaratkan ataupun diperkenankan ketika kita membasuh, mohon maaf, kaki, misalnya ini kaki ya, misalnya ini kaki, ketika kita membasuh kaki disyariatkan harus apa, selag-selag, kalau bahasa Sundanya itu diselag-selag ini nih teman-teman, adik-adikku sekalian, harus diselag-selag. Jadi setiap ibu jari ataupun jari-jarinya itu harus diselag-selag gitu. Mohon maaf, bukan ibu jari tapi jari-jari ya, jari-jarinya itu harus diselag-selag kayak gini. Itu dikudukeun lah paribasa Sunda mah, dikudukeun pisan gitu. Supaya apa? Supaya lantis gitu, ataupun supaya cumpon gitu. Kemudian rukun yang terakhir yang keenam itu ada tartib. Nah, tartib ini yakni mengurutkan basuhan rukun. Nah, yang ini niat, ghusl wajhi, ghusl yadaini ila mirfaqaini, masusaiin minarosi, ghusl rijlaini ila ka'baini, mengurutkan basuhan ataupun rukun sesuai urutan rukun yang tadi Bapak sebutkan yang di atas ini. Jadi jangan kita ketika melaksanakan wudhu itu langsung misalnya gosok, langsung membasuh muka, tidak niat dulu, ataupun langsung membasuh tangan, nggak niat ataupun nggak membasuh muka. Jadi harus tersusun gitu, dari nomor 1 niat, nomor kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki gitu. Kemudian setelah rukun ataupun fardu wudu, masuk kepada materi selanjutnya yakni sunanul wudu'i. Nah, yakni sunat wudu. Eta kasirotun loba, nah banyak sunatnya wudu tuh banyak, tapi salah satu dari banyak ini bisa Bapak sebutkan ya. Yang pertama, ketika kita akan melaksanakan wudu, hendaknya kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunat wudu ya, sunat. Jadi jikalau sunat ini gini, amalan sunat, ketika kita mengerjakan kita di pahala, ketika kita meninggalkan tidak apa-apa. Itu sunat namanya. Tapi beda lagi dengan rukun tadi ataupun fardu. Ketika kita meninggalkan kita tidak dapat pahala, ketika kita melaksanakan kita dapat pahala. Jadi ketika kita Bapak ulangi lagi, ketika kita melaksanakan rukun ataupun fardu harus dilaksanakan. Ketika kita melaksanakan rukun ataupun fardu kita dipahala, ketika kita meninggalkan rukun ataupun fardu ibadahnya itu tidak sah. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, sunat wudu ini yakni membersihkan mulut dengan cara gimana Pak? Dengan cara bersiwak misalnya, ataupun menggosok gigi terlebih dahulu ya gitu. Dengan sikat ataupun benda-benda yang kesat lainnya, seperti halnya bisa kain, bisa mangga atau matena naon paribasa lah gitu. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan sebelum kita melakukan wudu. Disunatkan mencuci tangan terlebih dahulu ya, seperti ini. Mencuci dulu. Yang pertama tadi bismillahirrahmanirrahim, yang kedua tadi bisa menggosok gigi dengan kayu arok ya, dengan sikat gigi ataupun dengan benda yang kesat. Kemudian yang ketiga yakni mencuci tangan gitu. Yang keempat nih berkumur. Nah, berkumur gitu ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya intinsyak.
istinsyak ya, yakni dalam artinya itu apa, memasukkan air ke dalam hidung ya, ke dalam hidung lalu keluarkan lagi kayak gini. Gitu. Kemudian yang selanjutnya membasuh seluruh kepala. Nah, perlu digarisbawahi ya, membasuh seluruh kepala itu yakni hukumnya sunat. Salah satunya dari sunatnya wudhu adalah membasuh seluruh kepala. Caranya gimana Pak? Setelah tangan dibasuhi, yang ini ya, dibasuhi, lalu ibu jari tangan kanan diletakkan di pelipis kanan, yang ini nih, ini ya, di pelipis kanan. Kemudian ibu jari kiri diletakkan di pelipis kiri ini. Nah, sedang jari kanan dan jari kiri dipertemukan pada ujung kepala bagian depan di sini ya, benar. Setelah itu jari-jari kita tarik ke bagian belakang kepala. Set. Nah, gitu. Jadi jari ini set. Nah, itu sunat wudhu. Sunat membasuhi seluruh kepala. Kemudian membasuh telinga. Ingat, membasuh telinga itu hukumnya sunat. Bukan fardu ataupun rukun, bukan, tapi hukumnya sunat gitu. Ketika kita membasuh telinga hukumnya sunat. Caranya gimana? Caranya dengan meletakkan ibu jari pada bagian luar, bawah telinga di sini ya, dan meletakkan telunjuk pada bagian dalam telinga setelah memutarnya ke atas sehingga ibu jari dan telunjuk jari bertemu ya, seperti ini contoh. Ini di sini di bagian luar ibu jari, sedangkan telunjuk di bagian dalam. Nah, bertemu kan? Bapak ulang lagi. Ini ya. Nah, gitu. Itu membasuh 3 kali ya. Sunat yang selanjutnya yakni membasuh 3 kali. Dalam membasuh anggota wudhu disunatkan membasuhnya 3 kali. Baik itu muka, baik itu tangan, baik itu membasuh kepala tadi kan. Membasuh telinga hukumnya sunat 3 kali. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki itu disunatkan berapa anak-anak? 3 kali ya, pintar. Kemudian yang terakhir yakni mendahulukan anggota kanan dan habis itu menerikan anggota kiri, mendahulukan dan menerikan gitu kan, anggota kiri. Dari mana? Yaitu dari anggota yang ada kanan dan kirinya, seperti halnya tangan dan kaki gitu, disunatkan mendahulukan yang kanan dan mengakhiri dengan bagian yang kiri gitu. Lanjut lagi ya. Rukun sudah, sunat wudhu sudah. Nah, ini mubtilatul wudhu'i. Hal-hal yang membatalkan wudhu gitu. Ada berapa sih? Ada 4. Yang pertama, al-khoriju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin. Nah, gitu. Ada yang artinya kurang lebih seperti ini. Yakni keluarnya sesuatu dari salah satu lubang ya. Baik itu kubul ataupun dubur. Nah, kubul itu yakni bagian depan kita ya. Ada bagian mohon maaf kemaluan bagian depan kita, dan dubur itu kemaluan bagian belakang kita. Keluarnya itu seperti apa? Baik itu kentut, baik itu kencing ataupun yang lainnya sebagainya. Itu ya hal yang pertama yang akan membatalkan wudhu kita. Kemudian yang kedua, zawalul akli. Nah, hilangnya akal. Yang kedua, dalam materi hal-hal yang membatalkan wudhu ini yaitu jawalul akli, hilangnya akal.
baik itu binaumin kusabab sare ataupun tidur. Terus apa ini, kajununin gelo ataupun gila. Kemudian biigmai sakalor, yang ini kalau sakalor itu gilanya itu sebentar kalau nggak salah Maya gitu. Cobalah nanti Bapak cari lagi materinya mengenai sakalor itu apa, igma itu apa. Namun yang zawalul akli ini yakni nomor yang kedua yang akan membatalkan wudhu kita, seperti hanya kita ketiduran ataupun kita gila, ujung-ujung gila, ya Allah, ujung-ujung gila orang teh gitu kan, misalnya gitu kata nak. Atau gimana Pak kalau misalnya kita tuh tidurnya tapi dalam keadaan duduk, seperti hanya gini duduk Pak, tapi si punten bebokong ataupun ya bujur kita itu diam, minal ard tina bumi, cicing gitu, ataupun diam tuh, oh ya gitu deh, tapi kayak gini. Nah nggak kayak itu, tapi tidur, posisi tidur, namun anggota mohon maaf, posisi tidurnya itu duduk, namun membokong ataupun bujur ini tuh ya diam seperti ini kayak gini, tapi tidur. Gimana tuh hukumnya? Ya itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu tidur, namun tidak tetap, atau ini tak gini nah gitu. Jadi si bokong ataupun pantatnya itu dah gitu. Mungkin itu ya yang kedua yang membatalkan wudhu itu zawalul akli. Gimana Pak kalau saya tidurnya di kasur, ya udah itu batal lah gitu. Yang ketiga yakni iltiqa'u basyaratai rajulin, yakni apa, bersentuhan kulit laki-laki antara kulit laki-laki dan kulit perempuan, tapi ada syaratnya. Kabiro ini ajnabiyah ini, kalau dalam bahasa Sundanya itu anu gede dua nana ya, anu gede dua nana, anu sejen dua nana. Kalau dalam bahasa Indonesia itu yang sudah baligh dan yang bukan mahram gitu, yang bukan mahram ya. Jadi ketika kita sudah berwudu, ujung-ujung ada perempuan nih, misalnya kalau kita laki-laki ya, ada perempuan bersentuhan tuh kulit laki-laki dan perempuan, misalnya salaman ataupun hal lain sebagainya, misalnya batal. Tapi ada tadi dua syarat. Kabiro ini ajnabiyah ini yang sudah balik ataupun sudah mencapai umurnya, kalau laki-laki 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun, dan yang bukan mahram gitu. Kemudian yang membatalkan wudhu yang terakhir yaitu masuk ke bolin. Apa tuh? Memegang kemaluan, baik itu kemaluan yang depan ataupun kemaluan yang belakang, baik itu yang kita ataupun yang orang lain, batal. Namun yang bisa diperhatikan tuh batalnya itu ketika kita mohon maaf memegangnya itu dalam ini nih, bagian dalam, misalnya begini ya, bagian dalam kayak gitu batal. Kalau bagian luar kayak gini enggak gitu, kalau nggak salah gitu, tapi tidak ya. Jadi bagian yang ini batal, misalnya kemaluan kita, mohon maaf, misalnya ini kemaluan kita pegang, keadaan kita sudah wudhu kayak gini, pegang gitu, batal. Jadi kalau misalnya kita kayak gini enggak ya gitu ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai materi fikih tentang wudhu, mengenai itu rukun, sunat-sunat, kemudian hal-hal yang membatalkan. Semoga apapun yang Bapak sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang Bapak sampaikan tadi dari awal sampai akhir semoga ada manfaatnya, dan Bapak tugaskan untuk membaca materi tentang tayamum di minggu yang akan datang.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.